Nama saya Mbak Coka. Ini D1B117-041 Agroteknologi D. Stambuk D1 B1 17132 kelas Agroteknologi D. Stambuk D1 B1 17080 program studi Agroteknologi kelas D. Stambuk D1 B1 17007 Agrotek. Nama saya Hamdan Jumain. Stambuk D1 B1 17154 kelas Agroteknologi D. Stres biotik merupakan stres yang diakibatkan oleh makhluk hidup, di antara lain makhluk hidup seperti virus, bakteri, patogen, hama, serangga maupun gulma. Bismillah. Baik, di sini teman-teman kita sama-sama berkumpul untuk mendiskusikan isi buku yang berjudul Biotic Stress and Yield Loss, yang dimana pengarangnya itu Peterson dan Hagley, dimana buku ini terbit pada tahun 2001. Di sini kita akan mendiskusikan dari isi buku ini, dimana isi buku ini terdiri dari 13 bab, kalau tidak salah 13 bab. Nah, sini kita akan melakukan diskusi lepas mengenai buku ini. Jadi saya akan persilakan ke teman-teman, silakan memaparkan atau menjelaskan isi buku apa yang teman-teman telah temukan atau teman-teman telah baca. Jadi kita akan diskusi lepas. Jadi sekarang saya buka diskusinya. Silakan, serahkan ke teman-teman. Ya baik, saya masuk. Di sini hasil bacaan saya yang saya rangkum dari buku tersebut, ada berbagai macam penyebab stres biotik, seperti stres akibat serangga, stres akibat patogen, stres akibat nematoda, stres akibat gulma. Nah, keempat stres tersebut berdampak terhadap hasil suatu tanaman budidaya. Itu dari teman kita, mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin memaparkan hasil bacanya dari teman-teman semua. Mungkin salah satunya mengenai daftar jenis-jenis stres biotik, terjadinya di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, terus organismenya apa, potensi kehilangan hasilnya bagaimana. Jadi saya serahkan ke teman-teman, bisa mungkin memaparkan hasil bacaannya, menambahkan begitu. Bisa sedikit mengenai macam-macam stres biotik misalnya yang dapat saya tangkap ada 3. Yang pertama stres akibat serangga, yang kedua stres akibat patogen, dan yang ketiga stres akibat gulma. Di mana stres akibat serangga adalah merupakan stres yang terjadi karena keserangan serangga terhadap tanaman, seperti misalnya serangan ulat gerayak misalnya, contoh saja, misalnya ulat gerayak menyerang pertanaman jagung. Dia menyerang bagian daun sehingga tanaman mengalami kerusakan pada bagian daunnya, sehingga dia tidak bisa melakukan fotosintesis dengan sempurna atau dengan baik, dan pada akhirnya dia berpengaruh pada kehilangan hasil, sehingga besar kemungkinan jika hal ini terus dibiarkan, misalnya tidak dilakukan pengendalian, maka petani akan mengalami namanya kegagalan panen. Namun selain daripada serangan ulat gerayak, mungkin ada beberapa serangga yang lain yang dapat menyebabkan terjadinya stres pada tanaman. Mungkin ada di antara teman-teman informasi yang teman-teman dapat di dalam buku. Mungkin saya tambahkan terkait yang tadi stres akibat serangga, itu bukan cuma hal menyerang bagian daun, dia bisa juga menyerang buah secara umum, sehingga otomatis produksi tanaman berkurang karena menyerang hasil. Kemudian
Selain itu juga mempengaruhi dari kinerja organ tanaman seperti organ daun yang tadi kita jelaskan, menyerang organ tanaman seperti daun, sehingga fungsi dari daun tidak berjalan secara sempurna, tidak bisa berfotosintesis lagi secara sempurna. Mungkin begitu saya tambahkan. Mungkin itu tadi stres akibat serangga. Mungkin tadi juga saya tangkap dari saudara memaparkan beberapa daftar stres biotik. Salah satunya itu stres biotik akibat serangga, nematoda, patogen, dan gulma. Nah, di sini saya ada, menurut buku yang saya dapat, stres akibat gulma itu dia terjadi di atas permukaan tanah, namun stres biotik ini tidak secara langsung dia, dimana untuk potensi kehilangan hasilnya itu dia berpengaruh tidak langsung terhadap tanaman budidaya, namun dia berpengaruh langsung terhadap sumber daya yang ada di lingkungan tanaman budidaya itu. Jadi umpama ada tanaman budidaya, kemudian ada gulma yang mengganggu, dia itu akan mengganggu atau berpengaruh terhadap umpama cahaya, air maupun unsur hara, nitrogen, umpama begitu. Jadi gulma ini, umpama gulma daun lebar ini, dia akan menghalangi tanaman budidaya. Jadi dia bersaing di cahaya. Kemudian ada tanaman budidaya dan tanaman gulma, dia akan bersaing mengambil unsur hara dan air. Mungkin itu. Nah, mulai stres akibat gulma, mungkin ada juga tadi saya dengar mengenai nematoda dan patogen. Mungkin teman-teman yang lain bisa tambahkan mengenai stres itu. Nah, sedikit saya ingin tambahkan mengenai stres akibat gulma. Misalnya tadi dikatakan bahwasanya terjadi hanya di permukaan tanah. Kalau menurut pengetahuan saya, dia dapat terjadi di bawah permukaan tanah juga. Misalnya gulma ini kan bisa menghasilkan namanya zat alelopati, eksidat akar, dan dia kan di sini bisa mempengaruhi tanaman melalui kontak langsung dengan akar tanaman, atau dia mengeluarkan zat, kemudian zat ini berkontak dengan akar tanaman, sehingga akar tanaman ini bisa terpengaruh pertumbuhannya, bahkan dia bisa mati. Mungkin dari situ. Jadi sehingga dapat dikatakan bahwasanya dia terjadi di permukaan dan juga terjadi di bawah permukaan. Mungkin teman-teman yang lain juga ada bisa memaparkan mengenai hasil bacaannya dari buku ini. Ya. Ini langsung saja, kalau menurut dari buku yang saya baca itu stres biotik yang disebabkan oleh nematoda, di mana nematoda ini adalah cacing gelang yang ukurannya itu mikroskopis, dan dia ini bekerja di bawah permukaan, di mana dia ini menyerang akar tanaman, dan akar tanaman yang dia serang ini bisa jadi gejala yang ditimbulkan itu daunnya menguning, atau misalnya terjadi lagi pada tanaman. Terus untuk nematoda juga ini dia itu cara bekerjanya itu dia menyuntikkan zat atau enzim yang dimana dia ini bisa saja mengandung racun dan bisa menyebabkan kematian pada tanaman. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau ditambahkan? Tambahan untuk stres yang diakibatkan oleh patogen. Stres yang diakibatkan oleh patogen itu dia bisa terjadi di bawah permukaan tanah dan di atas permukaan tanah. Adapun contoh untuk di atas permukaan tanah yaitu dia bisa menyerang jaringan tanaman pada daun, batang, dan juga buah. Adapun untuk di bagian bawah permukaan tanah dia bisa menyerang bagian perakaran. Untuk tambahan untuk potensi hasilnya itu beda-beda tipis sama yang diakibatkan oleh serangga, dan dia untuk tambahannya dia bisa patogen itu bisa menyebar dari tanaman satu ke tanaman lain sehingga besar untuk mengurangi hasil dari tanaman tersebut. Mungkin ada tambahan? Ya, terkait yang disampaikan saudari Amel tadi, misalnya mengenai penularan pada penyakit, yang betul sekali bahwasanya ada yang didapatkan seperti misalnya penyakit tropeng pada apel misalnya, dia disebabkan oleh Venturinia iniqualis.
Nah dia ini ketika dia menyerang pada bagian buah, maka buah ini bisa-bisa dia matang belum pada waktunya, artinya dia mempercepat proses pematangan. Dan kemudian buah yang ada di dekatnya itu bisa terinfeksi juga, jadi dia terjadi penularan. Atau ketika dipanen misalnya, kemudian di buah yang dipanen ini ada yang terkena misalnya penyakit tadi, kemudian disimpan dalam sebuah wadah dalam jangka waktu yang lama, misalnya 1 minggu, 2 minggu dan seterusnya, bisa mempengaruhi buah yang lain, sehingga ketika ingin dipasarkan ini juga tidak bisa karena kualitasnya sudah rusak. Jadi sehingga ini penyakit juga berbahaya jika tidak segera ditangani oleh petani misalnya. Kemudian dia juga dapat menyerang bagian daun, sehingga ketika dia menyerang bagian daun dia berpengaruh pada proses fotosintesis, jadi dia berpengaruh secara tidak langsung terhadap kehilangan hasil. Mungkin itu yang dapat rekomendasi. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh teman-teman. Masih ada hal-hal yang ditemukan dalam buku ini atau bagaimana? Kalau menurut yang saya baca juga sudah betul yang disebutkan oleh teman-teman itu mengenai stres biotik itu. Mungkin ada tambahan atau bagaimana? Oh ya, ada juga selain tadi, selain penyakit kropeng tadi kan ada beberapa jenis penyakit lagi yang ditemukan di situ. Misalnya penyakit desinekrotik, dia terjadi pada daun. Jadi dia secara tidak langsung dia berpengaruh pada hasil. Sama dengan yang tadi, kalau terjadi pada daun dia tentu berpengaruh pada proses fotosintesis. Desinekrotik ini disebabkan oleh Phytophthora pestan. Bukan, salah lah. Dia tulis Siaco. Kalau penyebab untuk Desinekrotik bukan ini. penyakit pada daun ketan dan terong itu Verticulur dahlia. Mungkin itu poin-poin yang kita sudah bahas mengenai daftar stres biotik, terus terjadinya di mana, organismenya apa, terus dia potensi kehilangan hasilnya bagaimana. Terus di sini ada lagi mengenai ada 4 gambar ini, ada 4 gambar yang tertera di sini. Ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Dari gambar ini mungkin teman-teman bisa tentukan, dan di sini dari gambar ini kita disuruh menentukan mengenai stres biotik apa yang menyerang pada lahan itu. Terus yang kedua, dari 4 gambar itu dia termasuk jenis lahan suboptimal apa itu. Jadi kita mau bahas yang mana dulu nih, mengenai lahan tipe lahan apa dia atau bagaimana, atau kita mau bahas dulu mengenai stres biotik yang terjadi pada gambar keempat gambar ini. Bagaimana mungkin? Kalau menurut saya mungkin kita jelaskan dulu tipologi lahan tersebut, kemudian kita bahas mengenai karakteristiknya, kemudian masuknya di bagian stres biotik. Saya juga sepakat dengan pendapat tadi. Jadi lebih bagusnya kita tentukan dulu tipe lahannya sebelum kita menentukan tipe stres apa. Dari gambar A, ini dia termasuk apa? Mungkin teman-teman bisa berpendapat mengenai tipe lahan A ini, terus menyebutkan karakteristiknya bagaimana sehingga teman-teman menentukan sebagai lahan ini. Kalau saya ini merupakan lahan kering beriklim kering, karena salah satu lahan kering beriklim kering itu dia memiliki curah hujan di bawah 2000 mm per tahun, atau bulan basahnya di atas 7 bulan. Mungkin teman-teman ini berpendapat ini lahan apa?
masuk, kalau saya ini masuk di rawa lebak. Kenapa saya katakan rawa lebak? Karena kalau untuk tadi dibilang untuk karakteristik lahan kering beriklim itu udah masuk, karena kalau misalnya salah satu contoh untuk tanah beriklim kering itu dia tanamannya tidak akan sesubur ini, dan itu produktivitas tanamannya itu dia rendah dan terdiri dari bebatuan seperti batu kapur, batu gamping, sedimen, dan vulkanik. Kalau ini mengenai ini tadi teman bilang lahan rawa lebak, apa yang mencirikan gambar ini sebagai lahan rawa lebak? Lahan rawa lebak, kenapa saya bilang begitu? Karena rawa lebak walaupun dibilang rawa, tapi rawa lebak itu bisa akan surut pada musim kemarau. Di sini saya lihat tanamannya itu agak subur. Jadi mungkin di sini dialihkan pada saat musim kemarau. Dan biasanya tuh rawa lebak kalau misalnya pada musim hujan dia itu tergenang, tapi biasa kalau tergantung dari curah hujan. Kalau curah hujannya sedang itu biasa 3 bulan untuk surut. Kalau misalnya agak tinggi itu dia biasa 3-6 bulan untuk surut. Mungkin saya tambahkan, saya sependapat dengan tadi pendapat saudari. Di sini juga kalau menurut pandangan saya, penglihatan saya, gambar tersebut terdapat kayak genangan air. Mungkin saya juga melihat ini sepakat, mungkin teman-teman yang lain sepakat itu sebagai lahan rawa lebak. Kalau saya sih iya, Pak, kurang lebih dia lahan rawa lebak. Kalau kita mau katakan lahan kering berkering ini, kalau kita lihat dari vegetasinya jelas tidak bisa. Karena kita lihat vegetasinya di atas, vegetasinya dia hijau-hijau, rumput-rumputnya gitu. Kalau iklim kering pasti rumputnya kering, Kayak tandus kita. kayak tandus kelihatan. Ini kayak tidak tandus. Dia kalau rawa ada kemungkinan dia masuk rawa. Dan seperti kelihatan di gambar ada genangan di sampingnya. Itu tadi untuk gambar A. Ini kita melangkah ke gambar B. Mungkin teman-teman ada yang berpendapat mengenai gambar B ini. Ini rawa. Mungkin sebelumnya kita melangkah, mungkin kita bahas mengenai stres biotiknya dulu. Oh iya, kita langsung melangkah ke kita bahas dulu stres biotiknya sebelum melangkah, supaya setelah kita menentukan gambarnya kita bisa menentukan stres biotiknya. Nah, kalau saya di gambar A ini stres biotiknya yaitu yang terjadi stres biotik akibat gulma. Jelas karena dari gambar ini banyak tumbuhan-tumbuhan selain tanaman budidaya, ada juga tumbuhan-tumbuhan lain yang tidak beragam, yang sangat beragam jenisnya. Mungkin kalau menurut saya stres biotik di gambar A yaitu terdapat stres biotik akibat patogen. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena ini kan berair, otomatis tingkat perkembangan dari suatu patogen itu sangat bagus untuk berkembang di daerah tersebut. Teman-teman yang lain bagaimana? Dari gambar A ini stres apa yang kira-kira bisa dihadapi dengan tipe lahan seperti ini? Kalau saya bersependapat dari sarang berbuah, dia tuh bisa gulma dan bisa patogen. Kira stres yang lain atau bagaimana? Mungkin ada stres akibat nematoda begitu. Kalau mungkin tidak ada, kita melangkah ke gambar B. Nah, gambar B ini teman-teman bisa lihat kira-kira ini termasuk di lahan suboptimal apa dia? Karena di sini dilihat ada air, di belakangnya kayak kelihatan ada pohon-pohon sagu begitu, mirip-mirip kelapa tapi kelapa sih enggak. Mungkin pohon-pohon sagu gitu di belakangnya. Macam rawa-rawa juga. Ini menurut saya kalau melihat dari gambar B ini, dia ini seperti lahan rawa lebak. Karena di sini ada genangan air dan di belakangnya ini tanamannya bisa dibilang Sagu ini. ya seperti tanaman sagu. Kalau saya sependapat, karena kalau untuk
rawa pasang surut mungkin tidak, karena dia tidak berada di dekat laut. Kemudian lahan kering juga tidak, karena dia ada air. Lahan basah mungkin juga tidak. Nah, saya sepakat itu sebagai lahan rawa pasang surut. Gimana teman-teman? Kalau saya juga sepakat. Lahan rawa lebak. Ya, ini. Gambar B sudah kita tentukan. Jadi stres biotik apa yang bisa saya terjadi pada lahan ini? Sini ada air, ada pohon sagu, mungkin ada mungkin serangan hama, begitu. Stres biotik akibat serangga pada lahan sagu. Di sini kan nggak ada tanamannya. Ada sagu juga. Kalau bilang stres biotik, sagu kan memang suka genangan. Jarang ada sagu yang kena penyakit. Atau pernah lihat sagu yang kena penyakit? Belum ada. Terus dia ini kan tanamannya besar, mungkin untuk stres akibat gulma juga tidak akan berpengaruh. Iya. Harapnya Dia lebih ini dari kayak ada atasnya mungkin dia lebih tinggi daripada gulma. Nah itu mungkin gambar B, mungkin masih ada yang perlu didiskusikan dari gambar B ini. Oke, kita lanjut. Lanjut saja di gambar Gambar C. Kira-kira gambar C ini termasuk tipe lahan suboptimal apa dia? Dia ada di pegunungan, terus warna tanahnya kira-kira dia ini agak gelap-gelap begitu. ya, warna tanahnya bukan anu kan, warna pucat-pucat gitu. Saya gelap, Kalau gelap, menurut saya gelap. Pucat-pucat. Kalau pucat kan dia agak putih. Ini agak gelap dia, Gelap. agak Terus ada coklat-coklat. batuan juga di sini kan? Itu mungkin sebagai pagar biasa. Kalau batunya mungkin sebagai pagar karena dia berdiri tegak ini. Kira-kira lahan suboptimal Oh, seperti jadi apa ini? ini ada tumpukan batu. Ini ada batu di sini. Tapi kayak pagar modelnya. Bukan di depan itu ya kayak batu, kemudian ada tanah sedikit kayak semacam lahan Dengan gambut. banyak batu itu gitu, lahan banyak batunya. Kering. Dengan gambut. Saya lah, Lagi kayak ada batu besar. ini kalau batu besarnya tersusun rapi. Kalau ini dalam Di dalam mungkin kayak gunungan-gunungan Ah. tapi kayak gunung Iya. gitu. Kayak Kalau batu kita gitu. lihat dari tekstur tanahnya ini kan kayak ada ini. kayak tanah berbatu Iya gitu. betul. Jadi dia tipe lahan apa ini? Kalau saya berikan kering. Masa? Ya, Tapi kalau Bisa saja. jadi apakah apa dari karakteristik tanahnya? Kalau berisik itu berwarna gelap atau Gelap. Itu kalau Kalau saya menurut ini lahan gambut karena dia berada di pegunungan, terus tanahnya dia agak gelap, dia gembur-gembur begitu. Kalau gambut dia warna tanahnya agak gelap. Dia ada bahan organiknya, hanya saja dia belum masuk kategori subur. Kira-kira ini lahan apa? Jadi kita sepakat saya ini sebagai lahan apa teman-teman? Menurut ciri-ciri dari gambar, terus menurut dari karakteristik beberapa lahan suboptimal itu. Dia mengarah ke gambut lah karena dari warna tanah yang kita lihat di sini itu secara fisik. Kita tahu kalau misalnya kita datang di aslinya, karena kita lihat gambar Secara gambar mungkin kita tentukan sebagai lahan warna tanah kayak lahan gambut. Gambut. Kita kalau kondisi aslinya, karena kalau dari gambar ini mencirikan sebagai lahan gambut. Nah, kemudian dari gambar ini stres biotik apa saja yang bisa terjadi di pada lahan suboptimal ini dengan tanaman pangan umpama. stres biotik. kalau patogen masuk karena agak lembab. Kalau mungkin stres akibat Serangga patogen. juga pasti. Serangga juga pasti karena Kalau tanah subur itu, kalau tanahnya subur pasti tingkat serangan atau stres biotik itu pasti akan banyak juga. karena disukai Apalagi serangga kan. Mungkin di sini bisa saja semua stres biotik maksudnya bisa menyerang pada kondisi lahan seperti ini. sebagian besar.
kayak gulma atau apa begitu. Bisa saja. Nah, itu mungkin di gambar C. Kalau gambar D kira-kira bagaimana? Ini jelas sekali gambarnya. Kalau gambar D, tanahnya kuning, merah kuning, terus jelas di situ ada tanaman pangan, tanaman padi. Jelas sekali gambarnya ini. Nah, ini sebagai tipe lahan apa ini? Dia ini termasuk, menurut perkiraan saya, dia ini tipe lahan suboptimal kering masam. Nah, kalau lahan kering masam, kalau tidak salah dia itu tipe curah hujannya di atas 200 mungkin. di atas 2000 mm per tahun. Terus dia jenis tanahnya dia itu tanah merah kuning. Oh, Saya mau jadi ini mungkin jelas mungkin sebagai lahan apa, lahan kering masam nih. Iya. Dia berbatuan juga, terus dia warna Pucat-pucat. merah kuning. Nah jelas. Nah, jadi stres biotik apa yang kira-kira terjadi? Karena sini jelas ada tanaman pangannya, itu tanaman padi. Kalau saya biasanya lebih besar ke stres biotik yang diakibatkan oleh serangga. Nah, iya, karena kan sudah ada tanamannya. Apalagi jenis tanamannya kayak ini padi gogo ini tuh. Jadi jenis serangga yang bisa menyerang seperti warna sangit, bere, juga sudah tahu, geraya. Mungkin dari Kere batang juga itu. Ya, ini jelas sekali ya gambar D, gulma, serangga, dan mungkin jelas sekali kalau untuk gambar D ini serangan biotik dan tipe lahan suboptimalnya. Dan mungkin judul-judul dari diskusi kita mungkin sudah berakhir. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau tidak. Kalau memang tidak ada yang ditambahkan, mungkin diskusi lepas kita cukupkan sampai di sini. Begitu teman-teman. kalau dari saya sudah ada. Rembuk mungkin semua tadi dari pembahasan kita, diskusi lepas kita. Mungkin diskusi kita cukup sampai di sini.